Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel review buku. Kali ini saya akan mereview buku berjudul Seni Berbicara pada Anak, Panduan Mendidik Anak Tanpa Ngegas, karya Joanna Faber dan Julie King. Ya, buku ini sangat cocok sekali untuk para orang tua dan para orang dewasa dalam menghadapi anak-anak kecil umur 2-7 tahun. Buku ini menjadi penting digunakan dan bermanfaat bagi para orang tua karena anak-anak kecil sering berbeda bahasanya, dalam artian kita tidak bisa memaksakan kehendak kita juga, kita harus tahu cara-cara berkomunikasi, karena kadang-kadang anak-anak bisa menjadi sangat menyenangkan dan kadang-kadang bisa menjadi mencengkelkan ketika kita memang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Nah, di pendahuluan buku ini disebutkan bahwa kita tidak dapat bersikap baik saat perasaan kurang baik. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Kalau orang dewasa saja tidak dapat bersikap baik saat perasaan kurang baik, apalagi anak-anak, karena mereka belum bisa menentukan atau mengendalikan emosi mereka. Kalau orang dewasa mungkin bisa mengendalikan emosi mereka saat perasaan kurang baik, bisa saja dia tetap dapat bersikap baik. Misalkan di pekerjaan atau di kantor, seorang bawahan meskipun perasaannya kurang baik, tapi karena berhadapan dengan atasannya, dia tetap dapat menjaga sikapnya di depan atasannya atau teman-teman. Nah, demikian pula dengan anak-anak, mereka tidak bisa bersikap baik saat perasaannya tidak baik. Jadi ketika ada yang mereka inginkan tetapi tidak terpenuhi, atau ada kejengkelan atau ada sakit atau apapun itu ya yang membuat perasaan mereka tidak nyaman atau tidak baik, maka sikap mereka kadang-kadang atau mayoritasnya tidak dapat bersikap dengan baik. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus lebih dulu peduli terhadap perasaan anak-anak kita. Nah, saat perasaan anak kita diakui, maka dia akan merasa lega. Misalkan ketika mereka jengkel, mereka ada keinginan sesuatu, mereka marah. Nah, ketika perasaan itu diakui, maka mereka akan mendengar penjelasan kita atau akan menuruti apa yang kita instruksikan. Ya, semua perasaan anak-anak bisa diterima. Artinya bahwa keadaan anak-anak itu secara psikologis ataupun secara perasaan itu bisa diterima, tetapi tindakannya harus kita batasi. Nah, misalkan ketika seorang kakak terhadap adiknya merasa jengkel, merasa marah, yaitu sah-sah saja gitu ya, tapi kita sebagai orang tua harus membatasi tindakan mereka. Misalkan jangan sampai melakukan tindakan fisik yang akan melukai atau mencederai adiknya, seperti itu. Berikutnya adalah disebutkan di buku itu adalah kadang orang tua tergoda untuk menindaklanjuti suatu pernyataan manis yang menerima perasaan seseorang dengan kata tetapi, karena kita khawatir anak-anak akan berpikir kita menyetujui perilaku negatif mereka saat kita mau mengakui sebuah perasaan negatif. Jadi misalkan oh kamu itu bagus, tetapi itu biasanya menghancurkan. Kita dapat mengganti pilihan katanya dengan masalahnya adalah, atau mesti kamu tahu misalkan. Jadi misalkan juga es krim itu sangat enak, tetapi kamu tidak boleh memakannya misalnya. Dan itu bisa diganti dengan kata-kata yang lain. Jadi misalkan es krim itu enak, tapi kamu harus tahu bahwa kalau makan es krim pagi-pagi kamu bisa sakit perut, jadi nanti siang saja makannya. Misalkan seperti itu. Nah, itu adalah pendahuluan dari buku itu. Nah, secara resume umum dari buku Seni Berbicara pada Anak ini, nah jadi buku ini merupakan kumpulan komunikasi atau dialog antara orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, itu dituliskan di buku ini. Jadi si penulis ini adalah psikolog yang mengadakan suatu sesi pelatihan atau training atau mentoring gitu ya kepada para orang tua. Nah, para orang tua, para peserta training ini menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh mereka dan anak-anaknya. Nah, saat sesi pelatihan ketika mereka curhat atau
mengutarakan kejadian itu, maka akan diberikan solusi apakah dari trenernya ataupun solusi dari para orang tua yang lain yang menghadapi anaknya yang memiliki kejadian yang mirip ataupun sama, dan hasilnya komunikasinya berjalan dengan baik. Ya, komunikasi yang dilakukan atau para peserta ataupun anak-anak ini, pola komunikasinya adalah cocok diterapkan untuk anak di usia 2-7 tahun. Dan berikutnya adalah komunikasi yang salah dan benar yang terjadi pada sesi pelatihan itu, maka para orang tua akan saling bertukar informasi gitu, dan akan diluruskan juga oleh trenernya. Nah, jadi ini isinya buku ini cukup tebal gitu ya. Bagi orang yang malas baca memang lumayan tebal gitu ya. Tetapi bagi para orang tua yang menginginkan cara berkomunikasi ataupun mengatasi masalah komunikasi dengan anaknya, ini memang harus dibaca sampai akhir, karena ada beberapa kejadian yang mungkin mirip, dan solusinya seperti apa itu akan ada di buku ini. Nah, bisa jadi setiap kejadian yang dituliskan di buku ini tidak sama dengan kejadian di kita, karena background dari penulis ini atau kejadian peristiwa yang ditulis di sini adalah kejadian di barat ataupun di luar negeri. Sementara di Indonesia bisa ada yang sama, bisa ada yang berbeda. Jadi harus disaring juga gitu ya. Orang tua menerapkan yang tidak 100% ditiru, tapi amati, modifikasi gitu ya. Seperti itu, ditiru tapi harus dimodifikasi, disesuaikan dengan keadaan kondisi kita masing-masing. Nah, ada salah satu contohnya akan saya sampaikan adalah, jadi ketika ada seorang ayah bersama anaknya mendatangi toko es krim, dan ternyata toko es krimnya tutup. Nah, apa yang dilakukan oleh si anak? Tentunya anak akan merasa kesal. Nah, keumuman orang tua akan melakukan tindakan seperti ini, yaitu menyangkal perasaan. Jadi kata si anak ketika mengetahui bahwa toko es krimnya tutup adalah, ayah sudah janjikan beli aku es krim. Kata ayah, aduh jangan ngeluh, kita akan kembali besok. Kata anaknya, aku mau sekarang. Kata ayahnya, kalau kamu ngeluh terus, saya tidak akan belikan kamu es krim loh. Nah, seperti itu. Nah, tentunya pasti reaksi anak akan menangis, marah-marah, teriak-teriak, dan sebagainya. Nah, di buku ini ada seninya. Jadi seni yang pertama atau rumus yang pertama katanya, akui perasaan dengan kata-kata. Jadi misalkan tadi kata anak ketika dia tahu toko es krim tutup, nah, ayah sudah janji belikan aku es krim. Kata ayah, waduh sayang sekali nih, padahal kamu ingin sekali es krim ya. Kata anaknya, iya, aku mau yang rasa stroberi. Oh, itu rasa favoritmu ya? Iya betul. Nah, dari sana ketika si ayah mengakui perasaannya dengan kata-kata, maka anaknya pun secara emosi tidak akan naik, tapi merasa bahwa perasaan kejengkelannya diakui, dan dialog berikutnya pasti ya ketika si ayah akan, ya kita akan kembali lagi besok, saya ya kita akan kembali besok, tidak akan terjadi keributan. Rumus yang berikutnya adalah akui perasaan dengan tulisan. Ini tips atau seni yang berikutnya katanya. Jadi ketika anaknya mengetahui toko es krim tutup, ayah sudah dibelikan aku es krim kan? Kata ayah, akan menuliskannya agar tidak lupa nih, anak dengan taburan di atasnya ya. Kata si ayah, oh ya taburan ya, taburan coklat atau taburan jelly atau apa, atau oreo. Mungkin anaknya dengan taburan ini. Nah, dialognya akan terus lancar sampai si ayahnya bisa mengeluarkan kata-kata terakhirnya, udah kita datang lagi besok atau lusa atau pekan depan, seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah akui perasaan dengan seni katanya. Nah, jadi ketika si anaknya mulai jengkel karena toko es krim tutup, kata saya, oke, kita gambar aja, coba segitiga ini, gambar segitiga ya untuk corongnya atau es krimnya atau konnya. Kata anaknya, tambah gambar lagi. Kata ayah, aku bisa bantu bikin gambar es krim. Sampai akhirnya ya seperti itu dialognya. Jadi diakui perasaan kesalahan. Ataupun katanya rumus berikan dalam imajinasi.
Kata anak, ayah sudah janji belikan aku es krim. Kata ayah, wah aneh kan, ayah punya kunci untuk masuk ke toko ini. Kita bisa masuk dan mencoba semua rasanya. Kita akan buat es krim 30 cm. Kata si anak, 300 cm aja. Nah, seperti itu. Nah, sampai ya dialog berikutnya ya ketika diarahkan untuk datang lagi besok atau mungkin beli di tempat lain, itu akan berjalan dengan lancar, katanya seperti itu. Nah, daripada misalkan menceramahi. Nah, jadi kalau contoh menceramahi itu seperti ini. Kata si anak ini, ayah sudah janji berikan aku es krim. Kata ayah, dengerin, kamu harus belajar sabar ya, ini masa hanya es krim doang, nanti aja ya. Nah, kalau gitu pasti si anaknya, tapi kan mau es krim, nah, sampai ribut lah, seperti itu. Nah, itu gambaran umum dari buku ini. Bagi para orang tua yang harus baca sekali satu-satu, karena isi dari buku ini ya contoh-contoh dialog seperti itu untuk berbagai kasus yang lain. Misalkan gak mau mandi lah, gak mau belajar, gak mau makan atau gak mau sarapan, gak mau pergi sekolah, ribut dengan adiknya karena menginginkan hadiah dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya yang dialami oleh para keluarga ini, dan seninya seperti apa, nah, silahkan baca sendiri ya. Tetapi secara umum rumusnya seperti tadi, akui dengan perasaan, perasaannya diakui dengan kata-kata, dengan tulisan gitu ya, dengan gambar dan sebagainya. Oke, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.